Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yaitu Bapak Ahmad Nuaisin Sarbaini Tanjung MA. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Dini Aryani dengan NIM 0502213059, dan yang kedua Uci Amelia dengan NIM 0502211003, dan yang ketiga Ayu Lestari Siregar dengan NIM 0502212091 akan menjelaskan tentang maslahah mursalah. Berikut penjelasannya. Pengertian maslahah mursalah menurut lughat atau fitologi terdiri dari dua kata, yaitu maslahah mursalah. Kata maslahah berasal dari kata bahasa Arab solahah yusluhah menjadi suluhah atau maslahah, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu irsala, mursila, yursilu, arsala menjadi mursalah, yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai dan dipergunakan. Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Dasar hukum maslahah mursalah. Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah. Di antaranya yaitu Al-Quran. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya, Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Namun, barang siapa yang menolaknya, maka dunia dan akhirat akan lepas darinya. Quran Surat Yunus ayat 57. B. Hadis. Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujatan maslahah mursalah adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berbuat mendahorot dan pula saling mendahorotkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan lainnya. Hadis ini berkualitas hasan. C. Perbuatan para sahabat dan ulama salaf. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan para imam mazhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip maslahah. Contoh dari Abu Bakar yaitu para sahabat memilih dan mengangkat beliau sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad wafat. Seorang khalifah dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu maslahat yang sangat besar. Namun hal ini tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau melarangnya. Sedangkan contoh dari Utsman bin Affan yaitu mengumpulkan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf. 3. Macam-macam maslahah mursalah. Macam-macam maslahah mursalah dibagi 3. Di antaranya yaitu 1. Maslahah daruriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus demi kemaslahatan mereka. 2. Maslahah haziyah, yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. 3. Maslahah tahsiniyah, ialah suatu yang mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian hasinul akhlak. 4. Syarat-syarat maslahah mursalah, yakni 1. Maslahah itu bersifat esensial atau mendasar atas dasar penelitian, observasi, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap maslahah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat. 2. Maslahah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan tetapi bermanfaat untuk banyak orang. 3. Maslahah itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari kesulitan. Kedudukannya sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, sejumlah ulama menolaknya sebagai sumber hukum dengan alasan yaitu
bahwa dengan nas-nas dan kias yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. Yang kedua, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Kedua, Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak, namun menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada maslahah mursalah apabila sesuai dengan dalil kuli dan dalil juz'i dari syara. Pendapat kedua ini berdasarkan yang pertama, kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syar'i Allah, tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. Kedua, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuk dari syar'i. Misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada ketetapannya dalam nas yang membenarkan atau yang membatalkannya. Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah, di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, perbuatan para sahabat dan ulama salaf. Kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum mengenai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama yang disertai dengan alasannya tersendiri. Dan ada pula Imam Malik membolehkan berpegang kepada secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada maslahah mursalah apabila sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syara. Tentunya mereka mempunyai alasan tersendiri pula. Demikianlah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.